Tensi yang terus meningkat di kawasan membuat Indonesia mau tak mau harus siap menghadapi kemungkinan yang bisa saja terjadi. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan, sebab jika pecah perang, Indonesia khususnya Natuna akan terkena imbasnya. Benar sekali, hal semacam ini wajib diantisipasi oleh Indonesia, bos. Langkah pemerintah sampai saat ini dalam menghalau China sudah cukup baik meski masih jauh dari kata sempurna. Buktinya, modernisasi di 3 matra masih gencar dilakukan, bahkan yang sebelumnya armada laut kita hanya bisa dihitung dengan jari, kini mulai bertambah satu persatu. Namun alat tempur saja tidak cukup, Indonesia butuh strategi untuk menghalau China di Natuna. Dan tentu saja, kualitas serta kesiapan prajurit di 3 matra terutama matra laut sangat dikedepankan di sini. Dalam hal ini, bukan bagaimana kesiapan Indonesia yang disorot, justru kiprah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang lebih mencolok. Lantas mengapa demikian? Kiprah Kasal dalam menyikapi persoalan Natuna disorot dunia lantaran ia dinilai tenang alias tidak terburu-buru dalam menyikapi serta menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia. Namun jangan salah, sikap tenang beliau ini nyatanya menghanyutkan. Para analis menilai, strategi yang digunakannya sampai detik ini dalam menjaga Natuna cukup baik. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang ini pemerintah telah membangun batalion komposit di Natuna, yang berisi satuan pemukul dari ketiga matra. Berbagai KRI berukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas pun diletakkan di sana. Langkah Kasal yang tak kalah mentereng juga dilihat dengan caranya memindahkan markas gugus tempur laut Koarmada 1 di Natuna. Hal itu sengaja beliau lakukan untuk mengantisipasi kerawanan dan pecahnya perang di wilayah Natuna terutama yang berasal dari konflik Laut China Selatan, apalagi di wilayah itu juga kerap kali terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan. Bahkan disebut pemindahan markas Guspurla Koarmada 1 tak hanya sementara, markas yang semula berada di Jakarta itu akan berada di Natuna secara permanen demi menjaga kedaulatan Indonesia. Jadi strategi yang digunakan Pak Kasal ini sudah jelas bos, yakni dengan menumpuk kekuatan di Natuna sehingga pelanggaran sekecil apapun akan dengan mudah teratasi. Selain itu yang tak kalah menyedot perhatian adalah langkah TNI AL dengan melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Nusantara. Terlebih, personel yang dikerahkan pun tak tanggung-tanggung jumlahnya, sehingga persebaran patroli keamanan laut ini berjalan dengan cukup maksimal. Admin bisa katakan begini sebab atas patroli yang rutin dilaksanakan TNI AL, banyak nelayan-nelayan asing yang kini terpantau dan ini jelas akan mengurangi tindakan kriminal pelanggaran kedaulatan. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Strategi yang tak kalah mencolok di sini adalah dengan menghadirkan nelayan Indonesia di perairan Natuna. Hal yang kelihatannya sepele namun sangat penting. Sebab Indonesia perlu juga melakukan backdoor diplomasi untuk menghalau China, dengan tujuan menguasai wilayah secara efektif. Bagusnya lagi, TNI AL juga menghadirkan armadanya untuk berlatih di Laut China Selatan, dengan begitu tak hanya China yang bisa unjuk taring, tapi Indonesia pun juga dapat melakukan hal yang sama. Dan yang namanya latihan jelas dimaksudkan untuk menyiapkan kesiapan tempur kan? Nah dengan latihan rutin di LCS terkhusus Natuna ini juga bisa menambah kesiapan mental dan perang para prajurit di medan sesungguhnya. Itulah strategi dan sikap Kasal yang secara penuh justru menjadi sorotan dunia.